A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah dan bersolawat kita kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melepaskan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa WLB TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan kali ini kita coba mengulas dan mengkaji, yakni terkait menghargai waktu beramal soleh di setiap detik Ramadan. Rasa syukur kita kepada Allah menghantar kita bagaimana kita sebagai hamba yang lain syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasadid. Quran surah Al-Ibrahim ayat 7. Bahwa dimana kita selaku hamba Allah harus diwajibkan untuk bersyukur dengan senantiasa, yakni menjalankan apa yang telah diperintahkan dan senantiasa bagaimana kita bisa memaksimalkan mungkin untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Maka bersyukur dalam konsep ini adalah dengan sedikit pun kita syukuri, kemudian apalagi banyak. Tapi jangan sekali-kali kita menjadi hamba Allah yang kufur atas nikmat-nikmatnya, karena konsep daripada Quran surah Al-Ibrahim tadi ayat 7, maka ajab Allah sangat pedih bagi orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa WLB TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini saya Dr. Zainal Abidin Pakpahan SHMH, sekaligus dipercaya sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Labuan Batu, memberikan sajian siraman rohani kepada kita semua Bapak Ibu para pemirsa WLB TV dimanapun Anda berada, yakni dalam konsep bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu di bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu ada satu pepatah mengatakan al-waqtul kasayf, ya. Ada satu pepatah mengatakan al-waqtu kasayf, waktu itu adalah seperti pedang. Jadi pedang itu yang tajam akan bisa menggores siapapun jika dia terkena. Dan begitu juga dengan waktu yang senantiasa ada pada diri kita, tapi kita tidak bisa memaksimalkannya, maka waktu itu akan berlalu begitu saja, tak akan kembali. Karena masa ini ada disebut masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu ini agar waktu yang kita manfaatkan ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Dengan cara apa? Di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak amal ibadah. Amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini banyak yang perlu kita lakukan. Tidak perkara amalan bagaimana kita beribadah yang wajib atau yang fardu, tapi perlu kita berzikir, beriktikaf dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalimat amal dalam hal ini itu adalah mengandung makna secara fi'il madi disebut amala, kemudian yu'amilu amalan masdarnya, yaitu artinya pekerjaan atau tindakan atau perbuatan. Oleh karena itu, dalam konsep ini, bagaimana kita seorang mukmin tadi bisa menjadikan eksistensi kita sebagai hamba Allah, bisa untuk menjadikan amal perbuatan kita selama di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini menjadi satu kegiatan yang positif. Yang dahulu kita seperti melaksanakan ibadah Ramadan yang biasa saja, justru
di Ramadan 1446 Hijriah ini kita memaksimalkan mungkin dengan meningkatkannya. Bagaimana cara untuk meningkatkannya? Yang pertama yaitu kita melaksanakan dengan penuh sungguh-sungguh. Karena di dalam kitab Kifayatul Awam pada halaman 176 disebutkan iman itu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal af'alu bil arkan. Iman itu tidak hanya diucapkan dengan lisan saja. Ketika kita mengucapkan dengan lisan kita beriman, tapi perlu ada namanya tasdid, itu membenarkan dengan hati, qalbi. Setelah kita benarkan dengan hati kita orang yang beriman dan lain sebagainya, kemudian kita sempurnakan dengan wal af'alu bil arkan. Kita mengerjakan dengan seluruh anggota badan. Jadi anggota badan kita inilah yang menjadi manifestasi agar kita bisa menjadikan tindakan perbuatan amal ibadah kita itu dengan seluruh anggota badan kita. Baik itu yang fardu misalnya seperti ibadah sholat, kemudian kita berpuasa hari ini, nanti di akhir Ramadan kita menunaikan zakat, itu dengan semua yang kita lakukan dengan seluruh anggota badan kita, justru ini yang menjadi kewajiban yang harus kita lakukan, termasuk adalah meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ai'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu 'abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu khadan." Orang yang beramal semata-mata dengan penuh apa yang dia lakukan, dia tanpa terasa, kemudian dengan cintanya dunia, dia anggap dunia ini seperti milik dia, sehingga dia beranggapan dia hidup selama-lamanya. Tapi ketika orang yang beramal untuk akhirat, kata Rasul tadi, tanpa kita sangka dan duga-duga, dengan tawadu, kemudian khusyuk kita beribadah, dengan meninggalkan daripada hubud dunia tadi tanpa terasa, seolah-olah kita mati esok pagi gitu. Konsep hal ini yang menghantarkan kita bahwasanya beramal, berbuat dengan sedemikian harus perlu dengan penuh tawadu dan istiqomah dalam melaksanakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua pahala. Yang fardu, yang sunnah saja pahalanya seperti fardu di bulan-bulan lain. Apalagi yang fardu. Masya Allah, karena di dalam surah Innal Anjalna disebutkan khairum min alfisar. Jadi kebaikan-kebaikan itu Allah akan lipat gandakan 1000 kebaikan. Jadi kalau sekatu aja kita buat kebaikan, maka akan Allah berikan 1000 kebaikan sebagai ganjarannya kepada hambanya. Maka oleh karena itu kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini amalan-amalan yang perlu kita lakukan, karena saya katakan tadi di awal, al-waqtu qasaif. Jika waktu hari ini kita tidak memaksimalkan dengan sedemikian rupa, maka akan berlalu, tak akan bisa akan kembali seperti ke belakang lagi. Dia hanya sebatas kenangan yang pernah kita lakukan, meskipun itu ibadah apa tidak. Jadi kita manfaatkan demi detik, napas yang hari ini kita hirup, kemudian per detik, per menit, per jam, kemudian per hari dan lain sebagainya. Bagaimana kita memaksimalkan itu semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah, maradhatillah. Karena ala bi dzikrillah tatma'innal qulub, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, tentram, damai. Jadi kita jadikan di bulan suci Ramadan momentum perubahan. Kita jadikan momentum perubahan kita untuk menjadi orang baik, gitu. Karena dalam Al-Quran pada surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha bi khairi ma biqaumin hatta yukhair ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum yang akan merubah nasibnya sendiri. Maka kita akan jadikan momentum di bulan suci Ramadan membenahi diri. Kita benahi diri kita, kita perbaiki diri kita, yang mana kita iqra' binafsi qabla an tughra. Kita baca diri kita sebelum orang membaca kita, gitu. Oh, apakah selama ini saya seperti ini? Saya penuh dengan kemaksiatan misalnya, saya penuh dengan
kezaliman, saya banyak dosa dan lain sebagainya, maka bermohon ampun kepada Allah. Jadikan momen di bulan suci Ramadan ini untuk membenahi diri. Maka ada 3 waktu dalam bulan Ramadan itu yang perlu diberikan Allah kepada kita, hambanya. 10 hari pertama itu Allah berikan kepada kita rahmat. Kita minta banyak-banyak kepada Allah keberkahan, umur, rezeki, jodoh bagi yang tak belum menikah. Jangan pula yang sudah menikah dia mau minta yang kedua. Ini yang salah ini. Memang tidak salah. Yang salah itu jika tak minta ridho dari istri yang pertama. Itu yang salah. Karena para laki-laki itu kalaupun dia mau beristrikan 1, 2, 3, 4 itu boleh. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat ajaran agama Islam. Apalagi dalam konsep peraturan perundang-undangan di Republik ini tidak juga harus dikangkangin dan lain sebagainya. Yang pastinya sepanjang istri ridho dan sebagainya tak ada masalah. Tapi kalau bisa satu itu pun dinikmati aja. Itulah Bapak Ibu para pemirsa dimanapun Anda berada, WLB TV yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu pintalah banyak-banyak kepada Allah di bulan Ramadan. Bagi yang tak belum menikah, Allah berikan jodoh kepadanya. Yang tak belum punya mobil, diberikan mobil sama Allah nanti. Yang tak belum punya kereta, selama ini berjalan kaki dia sampai ke kampus ULB ini misalnya, atau dia bermain-main sampai ke Sujuya, jogging-jogging, biasanya jalan kaki, Allah mudah-mudahan Allah berikan dia kereta untuk transportasi, untuk dalam hal pekerjaan dia. Kalau misalnya dia kepingin mau lanjut kuliah S2, boleh, tidak ada masalah. Allah berikan nanti rezeki kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti yang ada rezekinya ngambil S2 dia ke ULB. Kan tidak ada masalah, karena di ULB ada juga S2-nya. Ada dia prodi manajemen pendidikan, ada dia prodi S2 hukum, dan ada juga prodi S2 manajemen. Yang pertama itu kita jadikan penuhkan khusyuk dalam melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh tawadu, istiqomah. Kemudian kita menjalankan ibadah yang fardu, kita perbanyak sedekah. Kemudian kita beriktikaf di masjid, baik pada siang hari, pada malam hari, boleh-boleh. Tidak pala harus malam hari pada beriktikaf di masjid. Siang pun bukan ada masalah. Kita beriktikaf, nawaitu iktikaf fi hajal masjid lillahi ta'ala. Udah jadi itu barang. Ya Allah, aku berniat beriktikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Tidak masalah. Boleh. Jadi tidak hanya harus malam hari, siang pun boleh beriktikaf. Habis kita sholat zuhur, kita berdiam diri sebentar di masjid, kita ambil waktu, kemudian kita baca Al-Quran. Karena nilai pahala Al-Quran 1 huruf aja kita baca 1000, Allah beri kebaikan ganjaran bagi kita untuk baca Al-Quran. Kita jadikan momen di bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu kita lakukan amalan-amalan kita, maka justru Allah makin sayang sama kita. Ketika kita meminta rezeki kepada Allah, meminta rahmat kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan itu kepada kita. Karena puasa ini Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, Allah yang akan langsung memberikan ganjarannya kepada kita. Allah yang memberikan pahalanya kepada kita. Karena puasa itu untukku, kata Allah. Dengan hal demikian, maka bagaimana kita jadikan puasa ini menjadi yang terbaik bagi kita, dan kita jadikan Ramadan ini, mana tahu inilah Ramadan terakhir buat kita. Kita perbanyaklah amal ibadah kita tingkatkan, kita jadikan momen-momen ini menjadi momen yang terbaik bagi kita. Bagaimana kita bisa berbagi, bersedekah, karena bersedekah itu luar biasa di bulan suci Ramadan. Allah akan berikan beribu ganjarannya. Tadi kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah fardu, sunnah. Kemudian yang ketiga kita menjadikan bersedekah di bulan suci Ramadan, saling berbagi di antara sesama, karena hablum minallah, hablum minan nas ini perlu dijaga. Bagaimana hubungan kita kepada Allah dan bagaimana pula hubungan kita kepada manusia, ini perlu dijaga. Bagaimana caranya? Tadi bersedekah. Bersedekah adalah interaksi sosial yang terbaik di antara sama hamba Allah. Pertama, orang yang bersedekah itu mendapat rahmat pahala dari Allah. Yang kedua, Allah akan tambahi rezekinya.
Allah tak akan miskinkan dia. Allah akan berikan rezeki yang melimpah kepadanya. Yang ketiga, akan Allah panjangkan umurnya, akan Allah berikan keberkahan dalam umurnya. Kenapa Allah tambah rezekinya? Dan itu sudah ditorehkan oleh Allah pada Al-Quran, pada surah Al-Imran. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihab batat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah itu, Bapak Ibu sekalian, ketika dia bersedekah, akan Allah berikan seperti macam pohon yang memiliki 7 tangkai. Dan setiap tangkai-tangkai itu akan memiliki 100 buah. Jadi satu kebaikan yang dia torehkan untuk bersedekah kepada siapapun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran kepadanya, yaitu 700 kebaikan. Kalau sempat di bulan suci Ramadan ini dia lakukan, khairum min alfisar, 1000 kebaikan akan Allah berikan, berarti ada 7000 kebaikan jika satu kebaikan sedekah yang berikan kepada orang lain. Luar biasa tidak? Bu, Bapak Ibu sekalian, saya bertanya ini misalnya, andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran itu tunai, pasti kita tidak akan mampu untuk menerimanya. Why? Mengapa? Sebab kenapa itu Allah berikan nanti ganjaran yang terindah buat kita dalam amal ibadah kita? Karena andaikan tunai, kita tidak akan sanggup. Kalau uang misalnya, hari ini kita bersedekah dengan 1 rupiah. Kita keluar dari rumah, kita bersedekah 1 rupiah kepada orang fakir miskin, anak yatim misalnya. Gitu kita pulang sampai rumah sudah ada 70.000 misalnya uang. Kita sedekahkan lagi, kalikan lagi. Kita sedekahkan lagi, kalikan lagi. Sampai kita pulang ke rumah sudah ditimbun dengan uang. Kalau itu cash, Allah tunaikan. Sanggup? Oh, biar banyak uang. Memanfaatkan susah. Itu kalau uang, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau durian? Ibu sedekahkan 1 durian sama si Pulan. Gitu ibu, bapak ibu pulang sampai ke rumah sudah ada 7.000 durian. Habis ibu duriannya? Tidak. Ibu bapak ibu sedekahkan lagi, ada 10 durian. Kalikan lagi. Gitu ibu sampai rumah, ibu sudah mati ditimpa durian. Akhirnya apa? Kita tidak sanggup. Maka Allah itu tidak langsung menunaikan kepada hambanya ketika hambanya bersedekah. Nanti akan Allah ganti. Maka Bapak Ibu sekalian, carilah dimanapun, siapapun orangnya, kalau dia rajin bersedekah, tidak ada yang miskin. Tidak ada orang yang miskin bersedekah. Tapi ke orang yang bakhil, menderita hidupnya, matinya jogal, banyak. Bapak Ibu sekalian yang para pemirsa WLB TV dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di setiap detik-detik Ramadan ini. Kalau bisa, jadikan di momentum bulan suci Ramadan ini kita bisa mengkhatamkan dengan membacakan qiraatul Quran. Kita baca Al-Quran, kita hadiahkan kepada orang tua kita pahalanya. Kemudian kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Tidak hanya mungkin kita baca dengan kalimat-kalimat Arabnya, tapi kita baca dengan maknanya. Dengan bertadabbur kita kepada Al-Quran, menjadikan diri kita menjadi orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di akhir Ramadan ini kita bisa mendapatkan derajat, yakni derajat la'allakum tattaqun, yaitu derajat orang yang bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, membaca Al-Quran memiliki makna yang luar biasa. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Kemudian kita disuruh untuk bisa bertadabbur dan mencintai Al-Quran. Kita bagaimana kita bisa bacakan setiap huruf, ayat, surah dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya bahwa kita jadikan Al-Quran, kita pedomani, kita pelajari, kita amalkan, maka itulah kita juga termasuk sebaik-baik daripada umat. Dengan demikian,
bagaimana kita jadikan Al-Quran ini menjadi pedoman bagi kita agar kita bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, tadi Allah turunkan rahmat di 10 Ramadan. Yang kedua adalah maghfirah, ampunan. Kita perbanyak ampunan kepada Allah nantinya. Kita mohonkan ampun, kita bacakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian nanti itu minan nar, yaitu membebaskan diri kita dari api neraka. Namun sebelum itu juga, yakni terakhir ini bagaimana kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Di akhir Ramadan nanti, di malam ganjil-ganjil, kita jadikan bagaimana kita bisa meraih malam Lailatul Qadar dengan malam lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menggapai meraihnya di awal Ramadan, dan saat ini kita tingkatkanlah amalan-amalan kita, amal ibadah kita, agar nanti pada akhir Ramadan ini kita bisa berjumpa bersama-sama, yakni malam Lailatul Qadar. Sekian, terima kasih untuk tausiah kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga mohon maaf bila mana ada penyampaian yang kurang. Allahu a'lam bishawab, dan kepada Allah kita bermohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa juga di bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.